Bismillahirrahmanirrahim. Ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika an majmu'iha bi bayani dzukain wa hirsin wasdibarin, kurang pok itu ya, wasdibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamani. Ala elingo la tanalu ora bisa merkoleh sira al ilma ing ilmu illa bisittatin angin kelawan 6 piro-piro syarat, itu 6 syarat. Saundika bakal meruhaken sapa ingsun ing sira, meruhaken an majmu'iha tentang jumlahe sitah ya. Tentang kumpulane sitah atau jumlahe sitah. Ingsun kabaraken atau weruhaken dibayanin kelawan pertelo, kelawan jelas pertelo. Ya, ilmu tidak bakal didapatkan kecuali harus ada 6 syarat. 6-nya harus dipenuhi semuanya. Ini akan saya terangkan dengan jelas. Apa itu 6 itu? Zukain sijine cerdas. Cerdas. Wahirsin lan kaping pindone ngoyo. Wasdibarin lan kaping telune sabar. Wabulghatin lan kaping pate sangu. Wa irsyadi ustadin lan kaping 5 bimbingane guru. Wa tuli zamanin lan kaping 6 lawase waktu. Lawase zaman atau waktu. Ya. Loh, mamanya kamu tanya, oh jadi kalau orang nggak cerdas nggak dapat ilmu ya? Iya, menurut saya iya ya. Nah jadi yang dapat ilmu yang cerdas, iya yang cerdas toh. Itu ya. Nah kalau gitu saya nggak cerdas, mundur aja ya. Ya. Cerdas itu ada cerdas bawaan, bawaan itu ya, memang orangnya cerdas bawaannya, dan ada cerdas yang melalui upaya, usaha. Nah kalau kamu merasa tidak cerdas, ya ada kecerdasan bisa didapatkan melalui usaha. Usahanya apa? Diasah otaknya. Ya. Yang tidak cerdas kalau otaknya diasah, biasa dibiasakan membaca, dibiasakan memahami, jangan bosan terus begitu, ya lama-lama jadi cerdas. Ya itu sudah pasti itu. Bahkan nanti bisa mengalahkan orang yang cerdas bawaan. Ya. Dengan ketekunan itu dapat mengalahkan ya kecerdasan yang tidak ada ketekunan. Ya. Biasanya orang semua di dunia itu tidak ada yang sempurna ya. Orang yang cerdas biasanya malas, pemalas itulah. Otaknya encer, ya. Tapi ngajinya semaunya, biasanya begitu ya. Nah, itu akan terkalahkan oleh yang otaknya biasa tapi tekun. Nah, yang paling rugi sendiri, sudah otaknya tumpul, nggak tekun lagi, ya sudah itu, nggak bisa diharapkan itu ya. Ya. Jadi otak itu seperti pisau ya, walaupun sudah karatan, sudah bertahun-tahun ini seperti besi tua pisaunya. Nah, kalau diasah, ya lama-lama bisa tajam. Ya, tapi walaupun bisa tajam, ya kalau sering nganggur, ya jadi tumpul. Itulah otak itu. Ini zuka itu bisa diusahakan. Yang nomor 2, hirsir itu ngoyo. Ngoyo itu apa sih ngoyo? Ya orang dulu, para kiai dulu mani loba. Loba ya ngoyo. Apa itu? Serakah. Ya ngoyo itu coba itu biasanya orang dagang itu ya ke pasar itu ngoyo itu ya. Jam 3 malam belum subuh sudah berangkat. Apalagi pasar Cibarang jam 12 malam. Ya. Itu namanya ngoyo. Orang tani juga begitu ya. Kerja itu berangkat jam 6 pagi, pulang jam 6 sore. Itu namanya ngoyo. Saking kepenginnya dapat rezeki yang sebanyak-banyaknya.
Nggak, ilmu harus seperti itu ngoyo ya. Kalau nggak ngoyo, ilmu lebih ngoyo harusnya. Kalau orang dagang itu ngoyo sekali, ya jam 3 malam tokonya sudah dibuka, pamannya ya. Lah, yang ilmu itu ya jam 2 malam harus mulai itu ya. Itu khiras ya. Lah kalau biasa-biasa saja yang enggak. Lah khiras itu terlihat itu ya, orang yang khiras itu. Orang yang serakah. Ya. Bukan serakah makanan dan serakah harta benda, serakah ilmu. Kalau ada ilmu dia nggak bisa, penasaran. Harus bisa. Itu khiras ya. Nggak tahu itu ya. Sekarang rupa-rupanya umumnya ya biasa-biasa saja ya. Saya heran di sini itu ya, di Indonesia semuanya lah ya. Pokoknya semuanya di Indonesia itu yang namanya orang belajar itu ya biasa ya. Ya. Di negara Arab itu kalau sekolah sedang musim ujian, ini negara seperti sedang perang ya. Ini negara Arab bukan negara maju ya. Negara biasa lah, ya khususnya negara yang terkenal banyak orang pinternya seperti Mesir. Itu kalau sekolah ujian ini seperti lagi perang. Jadi apa suasananya itu senyap, nggak terlalu ramai. Ya, orang-orang rumah itu ditutup pintunya, nggak ada orang saling namu, nggak berani namu, dodok namu nggak, karena semuanya pas sudah begini. Ya. Jadi nggak ada apalagi orang guyonan. Ya. Ujian besok jam 10 pagi. Ini dari sekarang habis asar tadi, ini begini terus sampai jam 10 pagi nggak tidur. Begini terus ya. Makanya sering kalau ujian tuh pingsan ya. Karena semalaman belum tidur ya, kadang ya nggak makan nggak apa itu. Pingsan ya. Dan nanti anak-anak yang itu yang masih punya ibunya, ibunya itu memperlakukan anaknya seperti raja. Kalau anak sedang ujian, ya makanannya ibunya disiapin nih, makan ini, bajunya kotor diambil dicucikan ini, oke. Diladeni oleh ibunya. Ya. Lah yang anaknya orang kaya ke kuliah pakai mobil pakai apa, macet di jalan pamannya, waktunya ujiannya sudah hampir ini belum nyampe, ini mobilnya diparkir di tengah aja, tinggal lari aja sudah, nanti dipinggirin oleh polisi ya, makanya itu anak sedang ujian ya. Jadi yang sedang ujian kayak raja dia itu khiras begitu ya. Di sini mana ada seperti itu ya. Saya pertama heran dulu di kota dimanapun ya sedang ujian apa ya biasa ya, tidak ada bedanya. Jangan kayak perang ya, kayak ini juga enggak ya, guyon saja biasa ya. Lah kapan belajarnya? SKS, sistem kebut semalam katanya. Nah terus ujiannya juga mudah di sini ya, nggak coret-coret conteng dok ya. 50 soal conteng itu. Lah sambil merem aja, kini saya bisa disondai. La ilaha illallah. Mau pinter gimana, khairasnya ada. Menurut cerita dulu guys, saya dulu itu di pondok sampai matanya mengeluarkan darah ya. Ada warga itu karena berhari-hari bermalam-malam itu tidak tidur ya. Tidak tidur, jadi entah ya sama dulu kok darah ya. Jadi ya sudah pucat pasi lah ya. Begitulah ya. Pasti bari dan sabar. Para santri dulu itu kalau kamu dengar ceritanya, santri dulu itu kan ngajinya itu nunggu kentongan dari kiai. Ya, kalau kiainya nabuh kentong tong ya santrinya datang. Bukan seperti kamu sekarang nih jam sini jadwal sampai jam sini, enggak. Tergantung kiainya tong itu ya. Nah, dulu kan liwet ya masak sendiri ya. Nanti kiai santri dulu itu liwetnya itu berasnya dicampur dengan
kerikil, dengan pasir ya, dengan pasir. Nah, kenapa di pasir? Supaya makannya itu tidak terlalu banyak. Jadi nanti kalau makan kan nyingkirin pasirnya dulu itu. Nah, paling dapat 1 suapan, sama sih. Nah, paling dapat 2 suapan, nanti tong berapa tinggal ya. Ditinggal begitu itu. Nah, sekarang makannya sudah segini. Ya, dan jajannya lagi begitu. Ya tidak ada hirs ya. Nah, berangkat juga santai, deklet. Aku itu getem, berangkatnya getem, nggak tahu getem itu. Itu. Mas dibarin dan ya sabar itu ya. Ya sabar itu ya. Sabar harus kurang tidur, sabar harus kurang makan, sabar kurang istirahat. Ya bermacam-macam lah, termasuk sabar kudiken dan kurang. Dan nyabari ilmu itu. Orang itu ada yang sabaran, ada yang sumbu pendek ya. Sabar itu kitab sulit, tetap saja ulang lagi kemana. Sebelum ketemu nggak bakal mundur. Tapi ada yang nggak sabaran. Wah sulit. Ya pendapat itu. Wabul ghatin, dan yang ketiga adalah, keempat itu adalah sangu, sudah pasti itu ya. Harus ada bulqoh, jerbasuki, mopeo itulah ya. Nah, sangu itu juga ya bisa diusahakan tuh ya. Sekarang bulghoh sudah tidak jadi masalah di zaman sekarang. Zaman dulu, ya Allah, saya punya teman yang sampai hari ini masih hidup ya. Teman itu dulu kalau malam sering jalan jauh, jalan dari 10 kilo, pulang pergi dari pondok, jalan kaki. Saya juga nggak tahu apa itu. Jalan datang jam 12 malam. Datang. Nah, setelah kesini, sudah jauh kesini, sudah pada keluar, baru ngomong, baru buka, baru menjelaskan. Saya itu dulu kalau malam jalan itu, kalau nggak punya apa-apa, jadi nggak ada yang dimakan, ya perutnya kosong, nggak bisa tidur, jadi jalan dulu biar capek, lah baru capek nanti saat tidur. Ya masih hidup ya, udah coba hidup itu ya. Biasa guyonan itu makan sehari sekali saja itu sudah hebat dulu ya. Kadang-kadang seharian nggak makan itu ya. Makanya malamnya nggak bisa tidur. Jalan banyak dulu teman saya. Ada yang kalau puasa itu kalau sahur itu nafwik itu ya, sahur. Apa? Dia sih nggak sahur. Emang nggak ada jatah buat sahur itu ya. Nggak ada jatah buat sahur. Jadi puasanya cuma buka tok. Ya ini masih orangnya juga masih ya. Kamu sudah sangat makmur, bukan main ya, Masya Allah. Makan, ada yang masak, lauk juga ya. Dulu tuh lauk ya cuma kalau nggak kangkung terong gitu. Wa irsyadu ustadin, dan bimbingan guru. Ya harus milih guru ya, guru yang paham lah, minimal itu yang menguasai kitab. Kemudian tulis zamannya lama ya. Ngajinya ulama zaman dulu itu bukan dihitung pakai tahun ya, tapi pakai kitab. Nah, sekarang memang nggak ada. Ali pun yang kitab ini dihitungnya pakai SKS, ini harus sekian ya. Nah dulu itu enggak caranya. Caranya itu ngaji fiqih. Ya pertama kitab Takrib, Fathul Qorib, namanya Fathul Mu'in, Fathul Wahhab. Lah itu selesai, baru ngaji hadis umpamanya ya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ngaji tafsir umpamanya Jalalain, kemudian tafsir yang lain umpamanya. Jadi ukurannya kitab. Lah kitab itu ya sampai selesainya kiai berapa lah. Kalau kitabnya segini, ya selesainya 6 tahun, ya 6 tahun itu ya. Sekarang kan enggak. Ya. 3 tahun
langsung sarjana. SAG, S apa semuanya tuh ya. Ya mana? Anil mar'i la tas'al wa absir qarinahu fa innal qarina bil muqarani yaqtadi boleh, bil muqarini yaqtadi boleh. Fa in kana dha syarrin fajannibhu sur'atan wa in kana dha khairin faqarinhu tahdadi. Anil mar'i tentang wong siji la tas'al ojo takon, ojo menanyakan sira. Wa absir lan ninalono sira ningali qarinahu ing kancane mar'i. Kalau kamu pengen tahu tentang seluk-beluk dan keadaan dan kondisi seseorang, gak usah ditanyakan tentang orang itu. Kamu pengen tahu Zaid, umpamanya Zaid ini orang gimana sih? Umpamanya, perempuan kamu dilamar oleh Zaid, umpamanya. Nah, kamu pengen tahu Zaid sih orangnya seperti apa sebetulnya? Pinter atau tidak? Ngoyo apa tidak? Lah, nggak usah tanya gitu. Lihat saja itu teman akrabnya siapa. Zaid itu temannya siapa? Nah, kalau akrabnya dengan si Ahmad, sudah itulah. Zaidnya sama itu dengan Ahmad. Mirip begitulah akrabnya dia kok. Kalau si Ahmadnya itu tukang bolos, ya Zaidnya sama. Fa innal qarina kronos dune konco bil muqarani klan wong kang dikancani iku yak tadi ngetut buri, mencontoh, mengikuti sapa qarin. Qarin itu ya mengikuti siapa yang temannya. Karena itulah orang berteman itu sangat-sangat berpengaruh terhadap temannya. Persahabatan sangat membawa pengaruh.